Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi di sini bersama Ibu Maya. Hari ini kita akan kembali lagi belajar pada tema 1, masih tentang subtema 1, masih tentang organ gerak hewan. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu kita akan mengenal contoh-contoh hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Yang kedua yaitu kita akan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu kita akan mengenal letak geografis Indonesia. Ya, langsung kita mulai dengan pembelajaran kita. Yang pertama-tama kita akan mengenal contoh hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Kemarin anak-anak sudah melihat bagaimana kelinci dan juga siput. Ternyata kelinci dan siput ini memiliki perbedaan. Yang pertama perbedaannya yaitu yang satunya punya tulang belakang, yang satunya tidak punya tulang belakang ya. Yang punya tulang belakang disebut vertebrata dan yang tidak punya disebut avertebrata. Nah, kalau kita lihat ada perbedaan yang sangat menonjol. Yang pertama coba kita lihat bentuk tubuhnya. Ukuran tubuhnya. Ukuran tubuh kelinci adalah ukuran tubuh yang besar, sedangkan siput ukuran tubuhnya sangat kecil. Berikutnya, kelinci tubuhnya dilapisi oleh kulit, kemudian setelah ada kulit, kemudian langsung ada bulu lagi. Jadi ada 2 lapisan pada tubuhnya. Sedangkan siput lapisan tubuhnya sangat tipis, hanya kulit yang sangat tipis. Berikutnya, kelinci tubuhnya keras, kemudian siput bertubuh lunak. Selain daripada itu, gerak pada kelinci lincah, dia bisa melompat dengan lincahnya, sedangkan gerak pada siput sangat lambat. Jadi itu adalah perbedaan dari kelinci dan siput ya, yang sudah anak-anak kerjakan kemarin. Nah, perbedaan utama kelinci dan siput ini dapat mewakili hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Jadi pada intinya hewan vertebrata itu biasanya ukuran tubuhnya besar, kemudian tubuhnya keras, dan dia dapat bergerak dengan cepat. Anak-anak untuk membedakan hewan vertebrata dan avertebrata cukup hafal 3 ini saja, yaitu hewan vertebrata tubuhnya besar, kemudian tubuhnya keras dan juga geraknya lincah. Sedangkan avertebrata yang tidak punya tulang belakang biasanya tubuhnya lembek terus atau lunak, bertubuh lunak, kemudian geraknya lambat ya. Oke, selain daripada kelinci dan siput, ada juga hewan-hewan lain yang termasuk dalam hewan vertebrata dan juga hewan avertebrata. Kira-kira apa saja? Bisakah anak-anak cari tahu? Ya, di sini ada beberapa hewan yang akan Ibu tunjukkan. Lihat di sini, ini adalah sapi. Sapi ini kira-kira masuk ke dalam hewan vertebrata atau avertebrata? Iya, benar sekali. Sapi ini adalah hewan vertebrata karena tubuhnya besar dan keras. Dan juga sapi dapat bergerak dengan lincah. Walaupun badannya berat, tapi dia bisa bergerak dengan lincah. Dia bisa berlari sekalipun kalau dikejar oleh musuhnya. Kemudian ada yang berikutnya. Ini adalah gambar buaya. Nah, buaya ini juga merupakan hewan vertebrata. Dia punya tulang belakang karena tubuhnya keras. Dia punya kulit keras, kemudian dia dapat bergerak dengan lincah. Apalagi hewan vertebrata yang lain, silahkan anak-anak cari. Kemudian ini adalah contoh hewan avertebrata. Hewan avertebrata itu semua hewan yang kecil-kecil dan badannya lunak. Apa saja? Ada serangga, kemudian ada cacing, kemudian yang di laut contohnya ada ubur-ubur dan juga bintang laut. Silahkan anak-anak cari lagi contoh masing-masing hewan vertebrata dan avertebrata. Masing-masing 5, vertebratanya 5 dan avertebratanya 5. Ya, sekarang kita lanjut. Silakan anak-anak lihat halaman 20. Ya, silakan lihat halaman 20. Ya, silakan anak-anak baca dulu halaman 20. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membaca. Silakan membaca. 5 minutes later. Setelah membaca tadi, nah di situ diceritakan kalau setelah Edo bermain-main bersama kelinci, Edo diminta oleh Pak Rudi untuk mengambil air seninya kelinci.
Kenapa diambil air seninya? Karena air seni kelinci itu ternyata bermanfaat sebagai pupuk cair organik. Nah, tiba-tiba setelah dikumpulkan datanglah Pak Eko. Pak Eko meminta air seni tersebut. Langsung Pak Rudi dengan ikhlasnya memberikan air seni tersebut pada Pak Eko. Nah, contoh sikap dari Pak Rudi ini adalah salah satu contoh sikap yang mengamalkan nilai-nilai sila dalam Pancasila, yaitu sila yang ketiga, yaitu saling tolong menolong untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan. Ya, selain dari sila ketiga tadi, kita punya 5 sila dalam Pancasila. Setiap 5 sila dalam Pancasila ini ada nilai-nilai yang terkandung dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita lihat di sini, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu seperti berikut ya. Jadi kita pergi beribadah, kemudian menghargai agama orang lain. Itu adalah contoh pengamalan nilai sila Pancasila yang pertama. Kemudian nilai sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lihat di sini, ini adalah pengamalan nilai-nilai sila yang kedua dalam kehidupan sehari-hari. Selain yang di samping, kita juga contoh tolong menolong, saling tolong menolong. Misalkan ada nenek yang tidak bisa menyeberang jalan, terus dibantu oleh seorang anak. Nah, anak itu sudah mengamalkan nilai sila yang kedua. Atau ada pengemis yang datang untuk mengemis. Nah, itu contoh kalau anak tersebut sudah mengamalkan nilai sila yang kedua. Yang ketiga, nilai persatuan, yaitu nilai sila ketiga. Perhatikan di sini, ini adalah contoh pengamalan nilai sila yang ketiga. Jadi nilai sila ketiga ini contohnya kita saling menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi antar teman yang satu dan teman yang lain tidak boleh berkelahi, saling tolong menolong agar tetap terjadinya persatuan dan kesatuan. Begitu pula di rumah, antar tetangga harus saling tolong menolong dan jangan lupa saling menghargai agar terciptanya persatuan dan juga kesatuan. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Ya, Pancasilanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, nilai-nilai yang terkandung seperti pada yang Ibu tunjukkan di sini. Ini contoh-contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Selain itu, contoh lainnya yaitu misalkan kita mengikuti pemilihan ketua kelas, itu adalah contoh nilai sila yang keempat ya, musyawarah untuk mufakat. Kemudian misalkan setelah pemilihan ketua kelas, suaranya yang terbanyak harus disetujui, itu bentuk dari demokrasi. Berikutnya yang kelima, sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima ini adalah kita harus bersikap adil antar sesama manusia. Selain itu kita harus hidup yang hemat, tidak berfoya-foya, terus rajin menabung. Itu adalah contoh pengamalan nilai sila Pancasila. Jangan lupa harus terus bekerja keras untuk mencapai cita-cita. Ya, jadi itu tadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Selain itu, tadi kita ada sebutkan bahwa nilai sila yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nah, nilai persatuan ini adalah nilai contoh sikapnya saling menghargai, saling tolong menolong, kemudian saling bekerja sama, saling gotong royong. Itu adalah contoh sikap-sikap yang sesuai dengan nilai sila Pancasila yang ketiga. Karena negara kita Indonesia adalah negara yang terdiri dari begitu banyak perbedaan, maka kita harus saling menghargai satu sama lain agar kita tetap bersatu dan tidak terjadinya perpecahan. Kenapa sampai Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan juga perbedaan? Karena Indonesia ini terletak dipisahkan oleh lautan yang luas. Jadi sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Nah, lautan ini membentuk pulau-pulau yang sangat banyak sehingga negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Di negara Indonesia kita punya sekitar lebih dari 17.000 pulau. Ya, silakan anak-anak perhatikan peta di samping. Ini adalah peta negara Indonesia. Peta merupakan gambaran tata letak suatu wilayah di permukaan bumi menggunakan skala tertentu. Ibu ulang sekali lagi. Peta merupakan gambaran
tata letak suatu wilayah di permukaan bumi dengan menggunakan skala tertentu. Ya, kita lihat tata letak negara Indonesia dapat dilihat melalui dua cara, yaitu secara astronomis dan secara geografis. Letak secara astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang, sedangkan letak geografis adalah letak suatu wilayah di dalam permukaan bumi. Untuk memahami bagaimana letak wilayah Indonesia secara astronomis dan geografis, mari perhatikan video berikut. Ya, jadi letak suatu wilayah itu dapat dilihat melalui dua cara, yaitu letak astronomis dan juga letak geografis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang melingkari bumi, mulai dari timur sampai ke barat. Kemudian ada garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan juga kutub selatan. Terus garis lintang yang di tengah-tengah berada di 0 derajat ini yang disebut dengan garis khatulistiwa. Sekarang mari kita perhatikan letak Indonesia secara astronomis. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang selatan. Ibu ulangi lagi, bila perlu silakan sediakan catatan. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Sekarang mari kita lihat letak Indonesia secara geografis. Letak geografis ini adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan juga dua samudra. Silakan lihat pada gambar. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara dan juga benua Australia yang terletak di sebelah selatan. Kemudian ada dua samudra lagi yang mengapit Indonesia, yaitu di sebelah barat dan juga di sebelah timur. Di sebelah barat ada Samudra Hindia dan juga di sebelah timur Indonesia ada Samudra Pasifik. Ya, jadi itu adalah penjelasan singkat mengenai kenampakan alam atau kondisi geografis pulau-pulau terbesar di Indonesia. Selanjutnya silakan anak-anak kerjakan tugas. Hanya perlu menulis letak dan juga batas laut serta batas darat dari 5 pulau tersebut. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa untuk pertemuan yang berikutnya. Salam sehat.